Shalom, kami dari semester 3, Prodi MPK Kelompok 2, mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Andrianus Dababan, MPD. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, yang pertama kami bahas itu pengertian indikator. Apa yang dimaksud dengan indikator? Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diukur dan dapat diobservasi. Dalam mengembangkan indikator, perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, potensi dan indikator peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator. Nah, yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Yang kedua, indikator penulisan yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal dengan indikator soal. Indikator ini dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator ini sekurang-kurangnya mencakup dua hal. Yang pertama, tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya, yaitu mengenai fungsi indikator, yang dimana indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SKKD. Indikator berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pembelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Dan yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang keempat itu, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang manfaat indikator penilaian. Indikator penilaian bermanfaat bagi yang pertama, guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes, yaitu tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, tes praktik, ataupun tes perbuatan maupun non-tes. Yang kedua, peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Yang ketiga, pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Yang keempat, orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tugas atau bidang pekerjaan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Kompetensi juga berkaitan dengan pengetahuan serta kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu agar menghasilkan keuntungan. Kompetensi ini juga merupakan suatu karakter yang membuat seseorang untuk bisa saling berkomunikasi dengan efektivitas performa individu dalam melakukan pekerjaannya.
Kompetensi ini merupakan sebuah faktor utama yang terdapat pada diri seseorang yang memang mempunyai kemampuan lebih dan membuat berbeda dengan orang lain dalam hal kemampuan. Pengertian kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan. Nah, manfaat kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap orang memiliki peranan yang penting terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai tugas atau tugas pekerjaan. Ruki menjelaskan bahwa sudah banyak perusahaan yang besar memanfaatkan kompetensi sebagai suatu dasar kriteria dan merekrut tenaga kerja. Menurutnya, ada beberapa manfaat merekrut kerja dengan berdasarkan kompetensi, yaitu 1. Memperjelas suatu standar kerja dan impian yang ingin diraih perusahaan oleh perusahaan. 2. Untuk menyeleksi tenaga kerja yang potensial. 3. Memaksimalkan produktivitas. 4. Mengembangkan sistem remunerasi. 5. Untuk membantu adaptasi perusahaan atau perubahan yang terjadi. 6. Menyeimbangkan perilaku kerja dan kaidah yang terdapat dalam perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pencapaian indikator kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian keadaan yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Perkembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang teratur. Perkembangan indikator mempertimbangkan 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, kompetensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar, sehingga IPK dimaksud sebagai acuan penilaian mata penilaian yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. Dapat kita definisikan bahwa IPK adalah A. Kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai penemuan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. B. Kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK digunakan sebagai pedoman di dalam yang pertama itu mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Yang kedua itu mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran yang dikembangkan hendaknya sesuai dengan IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan oleh guru pasti bertujuan untuk menunjang pencapaian kompetensi siswa. Yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam merumuskan indikator yang harus diperhatikan adalah yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Berikut ini langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Pada menganalisis ini ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Yang kedua, menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Yang ketiga, menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD.
Yang pertama, UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Yang kedua, kategori indikator. Pada kategori indikator ini ada indikator kunci, yang dimana indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Yang selanjutnya itu indikator pendukung atau indikator prasyarat, yang dimana indikator ini membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci. Kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Yang ketiga, indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Tidak harus selalu ada, dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. Demikianlah demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.